warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Ardana dengan NIM 251800045 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang sudah saya buat pada minggu sebelumnya dan sudah saya sesuaikan ke dalam bentuk PowerPoint sesuai yang diperintahkan pada tugas mandiri minggu ke-15 untuk memenuhi tugas mata kuliah umum Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Reshalina SPD MPD. Judul materi saya adalah penguatan kompetensi praktis dan budaya kerja lulusan pendidikan bahasa Jepang. Upaya strategis mencapai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Topik ini berkaitan dengan SDGs poin ke-8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Latar belakang dari penelitian ini adalah masih adanya kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan di dunia kerja. Saat ini lulusan pendidikan bahasa Jepang sendiri itu memiliki peluang kerja yang luas, baik di perusahaan Jepang maupun sektor industri lainnya. Namun kemampuan berbahasa Jepang saja itu belum cukup. Jadi lulusan juga perlu memiliki kompetensi praktis, pengalaman kerja, dan juga pemahaman terhadap budaya kerja Jepang agar mampu bersaing dan beradaptasi di dunia kerja nantinya. Oleh karena itu, muncullah pertanyaan, bagaimana penguatan kompetensi praktis dan kebudayaan kerja dapat meningkatkan kesiapan kerja lulusan dalam mendukung SDGs poin ke-8? Nah, tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis pentingnya penguatan kompetensi praktis dan budaya kerja Jepang dalam meningkatkan graduate employability atau kesiapan kerja lulusan pendidikan bahasa Jepang. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan bagaimana peningkatan kesiapan kerja tersebut itu dapat mendukung tercapainya tujuan SDGs poin ke-8 tadi. Graduate employability itu merupakan kemampuan lulusan untuk memperoleh, mempertahankan, dan juga mengembangkan karirnya sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja. Dalam konteks pendidikan bahasa Jepang, kemampuan ini tidak hanya mencakup untuk berbahasa Jepang saja, tetapi juga ada soft skills-nya, literasi digital, pengalaman kerja, dan juga pemahaman budaya kerja Jepang. Dengan kombinasi kompetensi tersebut, lulusan diharapkan menjadi lebih siap untuk bekerja, adaptif, dan juga kompetitif. Terdapat 3 faktor utama yang menentukan kesiapan kerja lulusannya. Yang pertama ada hard skills, itu seperti kemampuan berbahasa Jepang, penguasaan keigo, dan juga komunikasi profesional. Yang kedua ada soft skills, seperti kerja sama tim, kepemimpinan atau leader, berpikir kritis, dan juga kemampuan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga ada faktor psikologis yang meliputi kepercayaan diri, motivasi, dan juga perencanaan karir di masa mendatang. Nah, dari ketiga faktor inilah yang saling melengkapi dalam membentuk lulusan yang siap untuk menghadapi dunia kerja. Salah satu cara untuk meningkatkan kesiapan kerja adalah melalui program magang. Magang sendiri itu memberikan pengalaman kerja nyata terhadap mahasiswa, memperkenalkan budaya kerja secara profesional, serta meningkatkan kedisiplinan dan juga tanggung jawab si mahasiswa. Selain itu, digitalisasi juga menjadi salah satu aspek pentingnya. Literasi digital sendiri itu dapat membantu mahasiswa untuk memanfaatkan teknologi secara efektif dan meningkatkan daya saing mereka di era global. Selain kompetensi teknis, pemahaman budaya kerja Jepang juga sangat penting. Ada 3 konsep utama yang perlu kita pahami. Yang pertama ada keigo, yaitu bahasa hormat yang digunakan dalam komunikasi profesional. Yang kedua itu ada kaizen, yang merupakan budaya perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kerja. Ketiga ada Horenso, yaitu sistem komunikasi yang terdiri dari melapor, menginformasikan, dan juga berkonsultasi. Nah, pemahaman terhadap ketiga konsep inilah yang dapat membantu lulusan beradaptasi dengan lingkungan kerja Jepang dan meningkatkan profesionalisme mereka. Nah, pada slide ini itu menunjukkan hubungan antara SDGs 4 dan juga SDGs 8. SDGs poin 4 ini merupakan berfokus pada pendidikan berkualitas. Jadi, melalui pendidikan yang berkualitas, mahasiswa dapat memperoleh kompetensi praktis dan juga pemahaman budaya kerja yang relevan dengan kebutuhan industri. Nah, karena hal ini yang akan meningkatkan kesiapan kerja lulusan dan pada akhirnya mendukung tercapainya SDGs poin ke-8 tadi, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi SDGs poin ke-4 dan juga SDGs poin ke-8 ini saling berkaitan. Berdasarkan dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
Pertama, itu ada kesiapan kerja lulusan pendidikan bahasa Jepang ini tidak hanya ditentukan oleh kemampuan berbahasanya saja, tetapi juga ada soft skills-nya, pengalaman kerjanya, literasi digitalnya, dan juga pemahaman budaya kerja Jepangnya. Yang kedua itu adalah penguatan kompetensi praktis melalui program magang dan pembelajaran berbasis industri dapat meningkatkan graduate employability lulusan. Yang ketiga adalah upaya tersebut itu mendukung pencapaian SDGs poin ke-8 melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan juga daya saing lulusan di dunia kerja. Sebagai saran, perguruan tinggi juga perlu memperkuat kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi mahasiswa juga perlu terus mengembangkan kompetensi profesional, soft skills, literasi digital, dan juga pemahaman terhadap budaya kerja Jepangnya. Selain itu, ada program magang dan juga kerjasama dengan dunia industri. Itu sangat diperlukan dan harus terus ditingkatkan agar lulusan itu menjadi semakin siap untuk menghadapi dunia kerja global. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian saya selama presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.